kotamu. Yogyakarta, sebuah kota yang cukup kental dengan budaya, gotong royong, keberagaman, dan kaya akan sejarah. Provinsi DKI Yogyakarta terletak di selatan Pulau Jawa yang berbatasan dengan Jawa Tengah dan Samudra Hindia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2022, provinsi ini dihuni kurang lebih 4 juta jiwa. Tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Istimewa, karena dipimpin oleh seorang raja yang terpilih secara turun-temurun. Di kota ini juga berdiri sebuah bangunan keraton yang dibangun tahun 1755 dan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Yogyakarta memang menyimpan daya tarik yang membuat siapa saja tersihir untuk kembali ke sana. Kami sekeluarga pun akhirnya memutuskan untuk liburan menjelajah bersama ke kota ini. Di persimpangan langkahku, Tugu Yogyakarta merupakan salah satu landmark kota Jogja yang paling terkenal. Bagi para wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta, rasanya belum lengkap jika tidak melihat langsung wujud dari tugu bersejarah ini. Usia tugu berwarna putih ini kurang lebih hampir 3 abad. Dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Keberadaan tugu ini juga awalnya digunakan sebagai patokan arah ketika Sri Sultan Hamengkubuwono I pada waktu itu melakukan meditasi yang menghadap ke puncak Gunung Merapi karena letaknya berada dalam satu garis lurus yang menghubungkan Laut Selatan, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi. Taman Sari merupakan sebuah komplek kolam pemandian yang berada di sebuah benteng. Lokasinya 300 meter sebelah barat Istana Keraton Yogyakarta. Kompleks pemandian ini didirikan oleh Hamengkubuwono I pada tahun 1758 dengan bantuan seorang arsitek asal Portugis. Jadi tak heran kalau bangunannya bergaya seni arsitektur Eropa, namun simbol-simbol Jawa tetap ditonjolkan di sini. Selain berfungsi sebagai kolam pemandian, lokasi ini juga dijadikan raja sebagai tempat istirahat, rekreasi bersama keluarga, dan juga sebagai benteng pertahanan jika ada serangan dari musuh pada masa itu. Sumur Gemuling merupakan sebuah bangunan masjid yang berada di bawah tanah yang dulunya juga difungsikan sebagai benteng pertahanan dari serangan musuh. Untuk mencapai masjid ini, kita akan menelusuri lorong-lorong panjang yang dulunya dipergunakan untuk mengelabui musuh. Konon, ada juga yang mengatakan kalau lorong-lorong ini ada yang terhubung ke pantai selatan. Di ujung lorong, kita akan menemukan sebuah area berbentuk lingkaran yang bagian tengahnya dihubungkan 5 tangga dari 5 sisi yang melambangkan 5 rukun Islam. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai, di mana lantai bawah untuk jamaah perempuan dan lantai atasnya untuk jamaah laki-laki. Kemudian, di bagian sisi tengah, di antara 5 tangga yang saling terhubung itulah bagian mimbarnya. Jalan Malioboro merupakan nama jalan yang terletak di jantung kota Yogyakarta. Jalan ini menjadi salah satu pusat ekonomi masyarakat Jogja.
Di kawasan Malioboro banyak sekali penginapan untuk wisatawan, dari penginapan yang biasa-biasa saja hingga hotel berbintang. Bagi wisatawan yang ingin berbelanja, di kawasan ini banyak sekali toko-toko dan pedagang yang menjual berbagai jenis souvenir khas Jogja, atau wisatawan bisa mengunjungi pasar tradisional Beringharjo. Nah, jika kalian ingin mencari koleksi batik, pasar yang sudah ada sejak tahun 1758 ini adalah tempatnya, karena memiliki koleksi batik yang cukup lengkap dan beragam. Dan bagi wisatawan yang ingin kulineran, di sekitar pasar dan sepanjang jalan Malioboro ini, kalian dapat menemukan berbagai kuliner lezat, mulai dari kuliner kekinian hingga makanan khas dari kota Jogja. Selain itu, di jalan ini juga terletak bangunan-bangunan tua bersejarah seperti Benteng Fredberg tahun 1790, The Dutch Governor's Residence tahun 1830 atau yang sekarang disebut sebagai Istana Kepresidenan, Javasche Bank tahun 1879 atau yang sekarang disebut dengan Bank Indonesia, dan kantor pos tahun 1912. Dan semuanya berada di ujung jalan Malioboro atau yang biasa disebut titik 0 km kota Jogja. Alun-alun Kidul Keraton Yogyakarta merupakan area lapangan yang terletak di belakang Keraton Yogyakarta. Dulunya, lapangan ini dipakai untuk berlatih para prajurit kerajaan dan juga sebagai tempat pemeriksaan pasukan menjelang upacara grebek. Di tengah-tengah lapangan terdapat dua pohon beringin besar yang saling bersebelahan. Ada mitos tentang beringin ini, yakni berjalan melewati di antara dua beringin dengan mata tertutup kain. Warga setempat menyebutnya permainan masangin. Banyak sekali orang yang berusaha berjalan lurus tapi malah berbelok ke berbagai arah, jauh dari tujuan. Konon dipercaya, hanya orang berhati bersihlah yang bisa tembus melewatinya. Kini, alun-alun Kidul atau yang biasa disebut alun-alun selatan kota Jogja ini menjadi salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan, terutama menjelang malam hari. Karena di tempat ini terdapat segala macam kulineran makanan dan minuman yang siap memanjakan lidah wisatawan, dari mulai berbagai pilihan cemilan, wedang ronde, makanan tradisional khas Jogja, hingga jajanan kekinian yang bisa kalian nikmati dengan duduk berlesehan sambil diiringi alunan musik para seniman Jogja. Dan kalian tidak perlu khawatir, karena semua harga cukup ramah di kantong. Selain itu, wisatawan juga bisa berkeliling dengan menyewa sepeda tandem berkapasitas 2-4 orang atau odong-odong berlampu dengan kapasitas 6-8 orang yang menjadi favorit pengunjung di sini. Tarifnya pun cukup terjangkau dan berlaku untuk satu kali putaran alun-alun tersebut.